Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fenty Mutmainah dengan NIM 1262042010046 di mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep kalkulus dan konsep kombinatorika. Konsep kalkulus. Yang pertama, fungsi. Penggunaan nama fungsi pada awalnya memang tidak persis sama dengan konsep modern yang kini ada. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673. Namun untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu, fungsi yang demikian kini dikenal sebagai fungsi turunan. Leibniz juga memperkenalkan istilah variabel, konstan, dan parameter. Tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Demikian juga yang dianut oleh Euler. Jadi, ekspresi semisal x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 juga disebut fungsi. Clairaut dan Euler kemudian memperkenalkan lambang fx. Yang kedua, limit, turunan, dan integral. Perkembangan ide yang melahirkan kalkulus berlangsung sangat lama. Mungkin langkah penting pertama dimulai oleh matematikawan Yunani, Zeno dari Elea, sekitar 450 sebelum Masehi, mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketakhinggaan, dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode exhaustion atau metode melelahkan. Metode ini pertama kali digagas oleh Eudoxus sekitar 70 sebelum Masehi. Archimedes sekitar 225 sebelum Masehi memberi kontribusi yang penting. Ia menunjukkan bahwa luas daerah yang dibatasi parabola sama dengan 4/3 luas daerah segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Persoalan kedua yang penting adalah menghitung harga dengan cara luas poligon. Masalah integral lain yang dikerjakan Archimedes yaitu menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Fermat tahun 1601 sampai 1665 menyelidiki tentang maksima dan minima dengan menganggap hal itu terjadi bila kemiringan terhadap kurva sejajar dengan sumbu mendatar. Ini tentu saja bagian dari studi diferensial atau turunan. Descartes tahun 1596 sampai 1650 mengembangkan suatu cara menentukan normal atau garis yang tegak lurus kurva di suatu titik dalam La Geometrie tahun 1637 dan De Beaune tahun 1601 sampai 1652 mengembangkan metodenya untuk menentukan garis singgung. Hood tahun 1628 sampai 1704 lalu membuat metode yang lebih sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. Barrow tahun 1630 sampai 1677 maupun Torricelli tahun 1608 sampai 1647 menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan. Sekarang masalah tersebut sering digunakan untuk menentukan. Leibniz menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula, banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675, ia menggunakan notasi integral, persis seperti yang kita tulis sekarang. Karyanya tentang kalkulus integral ini diterbitkan tahun 1684 dan 1686 dengan nama Kalkulus Summatorius. Dasar-dasar kalkulus modern mulai jelas lewat karya-karya dari Cauchy. Yang ketiga, konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola. Bila diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah mencari panjang tali busur di hadapan suatu sudut pusat. Untuk lingkaran satuan atau berjari-jari satu, maka panjang tali busur tersebut dengan sudut X diukur dengan 2. Tabel tali busur yang pertama dikenal dari Hipparchus, sekitar 140 sebelum Masehi, tetapi bukunya sendiri telah hilang. Dari sini, Hipparchus kemudian sering disebut sebagai bapak trigonometri. Menelaus antara lain membuktikan sebuah teorema dalam segitiga bidang yang kini disebut teorema Menelaus. Pemakaian setengah tali busur dalam notasi modern berarti menunjukkan nilai sinus dimulai di India. Dalam karya Aryabhata
1. Sekitar 500 Masehi terdapat tabel setengah tali busur dengan menggunakan nama Jia. Tabel yang serupa juga dihasilkan Brahmagupta tahun 628 dan Baskoro II pada tahun 1150. Di dalam bukunya yang berjudul On the Motion of the Stars, Al-Batani atau Al-Batenius adalah orang pertama yang menyusun tabel dan memperkenalkan fungsi kot. Abu al-Wafa dikenal sebagai yang pertama menggunakan fungsi tan dan menyusun tabel tan dan sin dengan interval 15 menit. Pendefinisian modern dimulai dari karya Dirichlet tahun 1837 dan Lobachevsky tahun 1838 yang secara independen mendefinisikan istilah fungsi sebagai relasi di mana elemen pertama menentukan dengan tunggal elemen kedua. Namun, Lobachevsky masih dibatasi pada fungsi yang kontinu. Studi trigonometri sebagai ilmu matematika lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi tahun 1201 sampai 1274 dalam Treatise on the Quadrilateral. Bahkan dalam buku ini, ia pertama kali memperlihatkan keenam fungsi trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Menurut O'Connors dan Robertson, Al-Tusi yang pertama memperkenalkan aturan sinus di bidang datar. Konsep tan dan kot sendiri lahir dengan jalur yang berbeda dengan sin dan cos. Konsep sek dan kosek pun lahir dari studi tentang gnomon ini. Tahun 1533, Regiomontanus atau Johann Muller tahun 1436 sampai 1476 menerbitkan buku De Triangulis Omnimodis yang dipercaya beberapa sejarawan sebagai buku lengkap pertama yang membahas trigonometri bidang. Konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India. Salah satunya buku Bhagati Sutra. Mahavira sekitar 850 Masehi secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lilavati, Baskoro menulis tentang permutasi dan kombinasi di bawah judul Angka Pasa. Berikutnya buku kuno atau Jing yang memuat soal mengenai beberapa jenis heksagram yang dapat dibuat. Abraham bin Ezra sekitar 1140 Masehi telah menemukan bukti sifat simetri koefisien binomial. Pada sekitar 1321, Levi ben Gerson atau Gersonide menulis sifat yang terkait rumus PNN, PNR, dan rumus umum CNR. Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern. Jacob Bernoulli menulis Ars Conjectandi sekitar 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait kombinatorika. Ia antara lain mengembangkan untuk pertama kali teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Königsberg yang menjadi embrio ilmu baru, topologi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.